Selama hidup saya sama sekali tidak menemukan kedamaian dalam hidup saya. Hampa, jauh dari Tuhan. Nama saya Aas, umur saya 33 tahun. Dulu saya adalah orang yang sangat menentang untuk percaya Yesus. Sampai suatu saat, saya mempunyai bisnis yang cukup besar. Namun saya mengalami kebangkrutan karena saya ditipu orang. Mulai dari situlah kehidupan saya semakin tidak karuan. Mulai terjadi konflik dengan istri, keluarga besar saya, dan sampai perceraian terjadi. Karena saya tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya saya memutuskan untuk lari dari masalah. Saya pergi ke Jakarta tanpa membawa apa-apa. Saya sendiri. Di Jakarta, saya mencoba bertahan hidup. Saya mencari pekerjaan, tapi hasil pekerjaan saya pakai untuk mabuk-mabukan, narkoba, judi online. Pokoknya yang saya mau, seneng-seneng lah. Di tempat kerja saya mengenal satu perempuan yang membuat saya kagum. Karena saya melihat dia sangat rajin sekali beribadah. Dan saya mulai penasaran dengan cara dia beribadah. Lalu saya mencoba ikut ibadah bersama dia. Pada saat saya beribadah, saya mendengar pujian-pujian, nyanyian-nyanyian. Di situ saya langsung bilang, saya mau belajar mengenal Yesus. Lalu dia bilang bahwa saya harus cari tahu sendiri. Saya bingung di situ harus cari tahu gimana. Karena mengenal Yesus katanya itu tidak dengan paksaan. Sampai pada suatu hari Minggu, dalam perjalanan arah tempat tinggal saya ingat ada gereja yang sering saya lewati. Jadi pada saat saya melewati jalan itu, saya langsung belok ke gereja tersebut. Saya masuk ke ruangan ibadah dan saya ketemu dengan salah satu pelayan yang sedang melayani di sana. Dan saya bilang, saya mau mengenal tentang Yesus. Lalu saya langsung dikenalkan kepada koordinator Alpha di gereja tersebut. Dan saya diajak datang ke Alpha. Disinilah banyak perubahan yang saya alami. Awal masuk ke Alpha, saya benar-benar menemukan keluarga baru. Saya sangat merasakan kekeluargaan di Alpha. Ya, merasa mereka mau menyambut saya, bahkan mendengar pendapat saya pada saat diskusi. Semua sesi di Alpha adalah, ya menurut saya, adalah hal yang luar biasa ya. Sesi demi sesi saya ikuti, dan buat saya setiap sesi di Alpha mengajarkan saya siapa itu Yesus. Yang dimana hal itu ternyata adalah tujuan hidup saya. Ada satu kesaksian di episode 7, judul sesinya bagaimana Tuhan membimbing kita. Di sesi ini ada yang membuat saya tertarik, yaitu seorang pengacara bernama Volkoli yang adalah ateis dan dia tiap harinya mabuk-mabukan, pakai narkoba. Tapi akhirnya dia jadi pendeta. Kesaksian itu menjadi inspirasi buat saya. Beliau itu orang yang pintar, orang yang cerdas, tapi dia tahu bahwasannya Tuhan Yesus itu benar-benar bisa dibuktikan secara logika. Sampai di sesi doa, di situ saya benar-benar merasakan hal yang luar biasa. Yang tanpa saya sadari, ternyata saya selama ini tidak pernah berdoa yang benar-benar intim dengan Tuhan. Seperti baru kali ini saya dapatkan kehangatan dalam berdoa itu. Rasa damai dan sukacita melingkupi saya. Setelah saya selesai mengikuti Alpha, saya mulai aktif ikut dalam pelayanan di gereja. Sampai pada bulan Juni,
saya akhirnya memutuskan untuk dibaptis dan saya menerima Yesus. Saya dibaptis, tidak ada paksaan dan tidak ada keraguan lagi dalam hati saya. Kehidupan saya berubah. Saya bisa katakan betul-betul berubah. Rasa kebencian, amarah dari masa lalu, Tuhan bantu untuk hapuskan. Sekarang saya melayani di gereja tempat saya mengikuti Alfa. Saya sangat bersemangat untuk memberitahu kepada orang lain apa yang saya alami di Alfa, yaitu tentang iman saya. Saya mau orang lain tahu siapa itu Yesus. Jadi yang saya lakukan adalah sekarang saya melayani menjadi pemimpin Alfa. Kini tujuan hidup saya ya sesuai firman Tuhan. Aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena penyertaan Tuhan dalam hidup akan membatasi kita dalam berbuat buruk. Jadi saya menginginkan hidup seperti gambaran Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, hambanya.